Jadi kalau dibuat dalam bentuk deduksi, ini kira-kira seperti ini. Jadi premisnya adalah data yang disebut hoax oleh pemerintah memang sungguh-sungguh hoax begitu. Kalau pemerintah bilang hoax ya hoax tadi. Nah, kemudian premis kedua ada suatu data nih, kita sebut saja data A disebut hoax oleh pemerintah. Nah, berarti kesimpulannya jadi data A memang benar-benar atau sungguh hoax. Nah, ini contoh pernyataan deduksi ya. Kita pakai studi kasus statementnya pejabat pemerintah. Ini secara logis atau secara reasoning benar. Tapi ya tadi, ini belum tentu secara empiris benar. Karena kan ya belum tentu kan semua yang disebut hoax oleh pemerintah itu memang beneran hoax. Nah, bisa jadi pemerintah punya kepentingan tersembunyi begitu. Kalau misalnya ada data tapi itu dikeluarkan oleh pihak yang menjadi oposisi atau nggak disukai oleh pemerintah, ya tinggal diklaim aja, oh itu hoax. Biar kemudian pemerintah bebas dari kritikan. Sebut klaim aja hoax begitu. Pemerintah kan satu-satunya yang punya wewenang untuk menghakimi mana hoax, mana enggak gitu. Jadi secara empiris bisa aja salah, tapi secara logis atau reasoning ini benar begitu. Kalau kita pakai logika deduksi, asalkan memang premisnya benar. Nah, kemudian ada yang lain lagi, ada logika induksi atau kesimpulan induksi. Nah, kalau ini saya mungkin kasih contoh aja ya. Nah, ini ada premis. Yang pertama adalah misalnya ada telur ya, itu ada di wadah-wadah. Nah, 5 telur yang ada di wadah semuanya berkualitas baik. Telur ada banyak, katakanlah 10. Ini 5 yang pertama kita cek nih kualitasnya. Oh, baik semua. Kemudian ada premis kedua, semua telur tersebut ada tanggal kadaluarsanya yang sama begitu. Misalnya kita lihat di capnya, oh ini sama begitu. Jadi kita simpulkan kemudian secara induksi, oh pasti telur yang keenam juga berkualitas baik begitu. Jadi kalau strukturnya atau ciri khasnya dari logika induksi itu bergerak dari premis tentang objek-objek yang telah diselidiki kepada kesimpulan tentang objek lain yang belum diselidiki. Jadi yang baru diselidiki kan 5 telur aja nih ya. Dari katakanlah mungkin ada 10 telur. Tapi kita bisa memberikan kesimpulan terkait dengan telur yang keenam. Walaupun kita belum cek secara real nih telur keenam beneran baik atau enggak. Tapi kita bisa bikin kesimpulan pakai logika induksi begitu. Karena kemudian dari polanya seperti memang selama ini seperti itu begitu. 5 baik, kemudian memang belum masuk tanggal kadaluarsa, berarti telur yang keenam juga baik begitu. Atau mungkin bisa dikatakan secara lain ya, semua objek yang telah diperiksa memiliki suatu sifat tertentu. Ini kalau misalnya di sini kan semua F memiliki sifat G, maka semua F yang lain juga memiliki sifat G begitu. Jadi kita menarik kesimpulan terhadap hal-hal yang belum kita observasi secara langsung nih. Tapi dasarnya dari yang sudah kita periksa secara langsung. Nah, kalau induksi ini kelemahannya adalah premisnya bisa benar, tapi kesimpulannya bisa salah. Begitu. Maksud saya, belum tentu kemudian secara nyata telur yang keenam itu juga berkualitas baik. Belum tentu nih, belum 100%. Karena kan kita belum ngecek secara langsung nih. Siapa tahu kalau kita pecahkan gitu, itu ternyata telur busuk. Gitu. Kemudian bahwa mungkin ada tanggal kadaluarsanya kan belum, ya itu nggak menjamin. Bisa saja tanggalnya itu ya dimanipulasi. Gitu. Kebenaran hanya bisa kita dapat kalau mengecek secara langsung. Tapi ini kan kalau induksi enggak. Dia cuma mengecek sampel-sampel aja begitu, sehingga ini bisa salah konklusinya. Walaupun premisnya benar. Kelemahannya induksi itu. Jadi secara perbandingan ya, kalau deduksi itu sebenarnya lebih aman daripada kesimpulan induktif karena pasti dijamin kebenarannya. Kalau premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar.
Nah, kalau induksi, resikonya adalah bisa jadi premisnya benar, tapi kesimpulannya salah. Karena sampel yang diperiksa itu nggak representatif, masih terlalu sedikit misalnya. Nah, tapi begitu ya, walaupun misalnya induksi itu punya kelemahan, tapi sebenarnya sebagian besar ilmu itu bekerja dengan cara atau logika induksi. Gitu. Dia cuma bisa bergerak dari data yang terbatas menuju pada kesimpulan yang sifatnya umum atau general. Begitu. Nah, cuma bisa meriksa sampel karena nggak mungkin ilmu itu memeriksa semua objek yang ada di dunia ini satu-satu begitu. Harus cuma sampel aja, begitu baru kita membuat klaim generalisasi begitu. Kalau ilmu seperti itu sehari-hari juga begitu kan, kita kehidupan sehari-hari juga pakai logika induksi. Gitu. Misalnya kita setiap hari menyalakan laptop gitu atau komputer itu nggak meledak komputernya. Tiap hari kayak gitu kita gunakan komputer selama 10 tahun terakhir. Ya kita kemudian menyimpulkan, ya berarti besok kalau besok pagi saya nyalain komputer ya baik-baik aja, nggak akan meledak gitu. Walaupun itu belum tentu, bisa jadi kan meledak gitu. Karena kan kita nggak tahu di masa depan akan seperti apa. Nah, kemudian eh, kelemahan lain dari induksi itu dia nggak bisa untuk membuktikan proof. Karena yang bisa membuktikan secara pasti 100% itu hanya deduksi. Kalau induksi hanya kita memprediksi berdasarkan pola yang ada. Nah, jadi yang bisa dilakukan induksi itu hanya memberikan bukti yang baik, good evidence dari apa yang diklaim. Tapi dia nggak bisa mengklaim 100% bahwa sesuatu hal ini memang benar atau terbukti. Nah, ini kadang orang awam salah salah paham ya terhadap induksi dan klaim bukti ini. Jadi misalnya kalau kita baca berita lah, ini contoh aja berita di koran begitu, koran yang melaporkan penemuan ilmiah terbaru, itu bunyi beritanya adalah misalnya ilmuwan telah membuktikan bahwa jagung rekayasa genetik itu terbukti aman bagi manusia. Nah, itu statementnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah. Itu bukan bahwa jagung hasil rekayasa genetik itu terbukti aman bagi manusia. Karena pasti berita itu tuh kan munculnya dari penelitian ya yang dia pakai sampel aja. Jadi ada jagung rekayasa genetik, kemudian dia tes nih ke orang-orang untuk mencobanya. Aman nggak? Begitu. Oh ternyata aman. Berarti kan itu hanya aman bagi yang dites kan. Yang belum dites ya kita nggak tahu. Karena mereka belum memakannya secara langsung kok. Jadi eh, itu sebenarnya bukan bukti begitu, tapi sekedar memberikan eh, good evidence lah. Atau mungkin kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bukti yang meyakinkan, tapi bukan bukti dalam pengertian proof ya, tapi evidence itu. Jadi ini kira-kira cukup meyakinkan, tapi nggak bisa dijamin 100% kebenarannya karena cuma didasarkan pada sampel begitu. Nah, apa pentingnya kemudian belajar penarikan kesimpulan ilmiah ya? Ini saya berusaha kembali lagi ke praktis ya, manfaat praktisnya begitu ya. Yang pertama adalah belajar logika ilmiah atau penarikan kesimpulan ilmiah itu memberikan keterampilan bagi yang mempelajarinya untuk mampu membuat kesimpulan yang benar dari informasi yang tersedia. Nah, ini penting banget karena nanti kan kalau bikin skripsi atau tugas-tugas ilmiah itu harus membuat kesimpulan kan. Nggak mungkin kita cuma menulis deskriptif begitu tanpa ada kesimpulan ilmiah, tanpa ada analisisnya. Nah, kesimpulan yang benar itu dasarnya harus dari informasi yang tersedia. Kalau tadi deduksi misalnya kan ada informasi dari premis. Nah, premis-premis itu yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi membuat kesimpulan itu
nggak bisa serampangan gitu atau suka-suka, tapi memang harus dasarnya dari info yang tersedia, informasi data-data. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan harus didahului dengan informasi. Nggak bisa kita langsung lompat ke kesimpulan tanpa didahului dengan data atau didahului dengan informasi. Tapi secara step atau urutan harus ada informasi tersedia dulu nih, baru kita buat oke ini kesimpulannya. Nah, kemudian dalam ilmu ya, atau sebenarnya juga dalam kehidupan sehari-hari ya, itu yang logis harus disandingkan dengan yang empiris begitu. Maksud saya apa? Maksud saya kayak deduksi tadi kan bisa jadi salah nih secara empiris. Semua orang Indonesia suka bakso. Kemudian karena Andi orang Indonesia, maka Andi suka bakso. Itu secara logis benar, tapi secara empiris nggak benar. Karena ada pasti yang nggak suka bakso. Nah, jadi nanti kalau dalam ilmu nggak boleh, itu cuma salah satu aja yang benar. Cuma secara logis atau secara reasoning, tapi juga harus secara empiris juga benar begitu. Jadi klaimnya itu harus benar dari dua sisi, secara logika dan secara kenyataan. Nah, kemudian kalau penalaran itu tadi, yang logis itu dibangunnya lewat logika. Nah, tapi kalau isi, ini dibangunnya lewat metode ilmiah. Metode ilmiah itu bisa pakai observasi atau eksperimen misalnya. Nah, nanti itu yang hasil pengamatan atau observasi lewat metode ilmiah itu kemudian yang dituangkan dalam premis-premis. Jadi nanti memang statementnya sesuai dengan kenyataan. Dan ini berguna ya bagi kerja keilmuan maupun kehidupan sehari-hari begitu. Enggak cuma buat ilmuwan aja yang butuh menarik kesimpulan secara valid atau secara ilmiah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu gitu. Jangan sampai kemudian seperti yang diomongkan Johnny Plate tadi, mungkin bisa dikonstruksi nih secara deduksi, tapi secara empiris itu ngaco gitu, karena ya belum tentu dong semua yang diomongin pemerintah kalau itu hoax itu terbukti hoax gitu. Jadi kalau mau mendapatkan reputasi lah ya sebagai orang yang dapat dipercaya begitu dalam kehidupan sehari-hari atau karir begitu. Kalau mau membuat statement itu juga harus logis, tapi juga harus benar secara kenyataan begitu. Nggak bisa ngeklaim yang sesuatu yang nggak ada dasarnya di kenyataan. Nah itu kan kadang terjadi di pejabat-pejabat pemerintahan, kadang membuat pernyataan yang kontroversial tadi karena nggak berakar di kenyataan nih begitu. Nah kemudian ini saya mau kembali sedikit ke Popper ya. Sebelumnya Ya, gimana? masuk sebelumnya boleh kan Pak? Berarti apa namanya, deduksi itu adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan daripada induksi ya Bapak? Nah, ya mungkin bisa dikatakan kalau mungkin kebalikan mungkin kurang tepat ya, tapi berbeda lah secara struktur atau reasoningnya itu beda begitu. Karena ada banyak juga nanti ada deduksi, ada abduksi, ada induksi. Tapi ya secara sederhana itu kebalikannya begitu. Kalau deduksi itu dari premis yang benar begitu, nanti kemudian kesimpulannya pasti benar. Kalau induksi itu belum tentu premisnya benar. Belum tentu kesimpulannya benar maksud saya dari premis yang ada. Induksi. Dan kan yang contohnya deduksi itu yang Bapak juga, yang pemerintah juga belum tentu benar juga, Pak. Iya. Yang katanya pemerintah itu, Iya. Pak. Iya, maka Belum dari itu tentu jadi empiris kalau itu. deduksi itu sama seperti falsifikasinya Popper, nggak harus benar di kenyataan. Ini kan nggak benar di kenyataan. Ada orang Indonesia yang nggak suka bakso kan. Tapi ini secara deduksi benar karena kesimpulannya dibuat mengikuti premis begitu. Jadi karena ini reasoning ya, logika itu nggak mesti benar kenyataan begitu.
Jadi lebih aman yang deduksi ya, Bapak? Ya lebih aman deduksi, tapi itu kalau ilmu ilmu yang nyata biasanya pakai induksi begitu. Karena kan basisnya empiris nih, kita ngecek sampel ada, baru kita bikin kesimpulan ilmiah begitu. Kalau deduksi jarang ya, ilmu yang pakai metode deduksi itu mungkin yang kuantitatif begitu sifatnya, dia cuma mengetes hipotesis begitu. Itu lebih mirip sih. Mungkin saya balik dulu ya ke Popper gitu. Jadi kalau Popper itu bilang walaupun sebagian besar ilmuwan pakai induksi ya, tapi dia yakin bahwa ilmuwan itu hanya perlu menggunakan deduksi nih. Hanya perlu pakai deduksi. Anehnya dia bilang kayak gitu karena walaupun teori tidak bisa dibuktikan benar melalui data yang ada ya, tapi paling enggak teori itu bisa dibantah atau dibuktikan tidak benar ya, falsifikasi yang kemarin itu tadi. Jadi misalnya ada kenyataan di lapangan yang membantah teori ini. Nah, itu dijadikan premis begitu. Misalnya contohnya ada penemuan bahwa ada nih logam yang ternyata tidak mengantarkan electricity atau listrik. Ini kita ada temuan di lapangan seperti itu dijadikan premis, berarti nanti itu dijadikan kesimpulannya berarti karena ada satu logam yang tidak mengantarkan listrik, berarti kesimpulannya tidak semua logam mengantarkan listrik begitu. Jadi deduksinya di sisi itu begitu. Yang penting ini bisa dibantah tadi, bisa klasifikasi. Tapi kelemahannya kan kemudian ilmu itu nggak cuma sekedar fungsinya buat membuktikan bahwa suatu teori itu salah begitu. Tapi juga untuk memang pengen cari tahu yang benar itu seperti apa sih ilmu itu. Kalau Popper itu kan ilmu berarti misinya cuma untuk membuktikan teori ini salah atau enggak nih. Kalau salah berarti dia terfalsifikasi. Tapi kan ilmu yang sebagian besar nggak seperti itu. Ilmuwan itu memang mereka memang benar-benar punya keinginan untuk cari tahu nih mana yang benar. Motifnya itu mencari tahu kebenaran, bukan membuktikan ada teori salah atau enggak begitu. Nah, kemudian kalau dalam filsafat ilmu ya terkait dengan metode juga ini ada istilah masalah Hume atau Hume's problem. Ini dari David Hume ya. Filsuf dari Skotlandia. Dia bilang bahwa penggunaan induksi itu tidak bisa dijustifikasi atau tidak bisa dibenarkan lah secara rasional begitu. Nah, ini kenapa begitu? Karena sebenarnya induksi yang biasa digunakan ilmuwan atau biasa kita gunakan lah sebagai manusia awam begitu itu hanya masalah kebiasaan begitu. Jadi konkretnya kalau kita setiap hari melihat nih matahari terbit dari timur gitu, kita nggak bisa kemudian secara induksi menyimpulkan oh berarti matahari selalu terbit dari timur. Belum tentu kemudian besok itu terbit dari timur begitu. Nah, ini aneh ya. Orang pasti ketika dengar pendapatnya Hume pertama kali ini, kok aneh sekali sih. Kok ya, tapi karena induksi itu buat dia nggak masuk akal gitu. Jadi memang pendapatnya David Hume itu agak counterintuitif ya. Dia agak-agak bertentangan dengan akal sehat kita. Tapi dia somehow punya pendapat seperti itu bahwa kita tuh membuat kesimpulan itu karena berdasarkan kebiasaan aja begitu. Belum tentu kenyataannya itu seperti itu. Jadi setiap kali kesimpulan induktif dibuat itu kita mengasumsikan ada keseragaman dan universalitas hukum alam begitu. Maksudnya objek yang belum diamati pasti sama dengan objek yang sudah diamati begitu. Tadi seperti contoh telur tadi ya, atau mungkin tadi mungkin yang lain apa misalnya contoh-contoh lain. Misalnya kita ada apa penyakit tertentu begitu, penyakit tertentu lah. Itu kemudian ternyata penderita penyakit itu secara gen punya ciri khas B nih, ciri khas B. Tapi kita cuma mengamati sampel aja ya.
katakanlah 100 orang yang menderita penyakit yang sama itu punya ciri khas yang sama. Kemudian kita menyimpulkan semua penderita penyakit itu punya ciri khas yang sama, padahal itu belum tentu begitu. Asumsi di balik pembuatan kesimpulan itu karena dunia itu seragam begitu. Jadi kalau satu hal itu sebagian besar sama, pasti yang lain juga sama. Atau kalau hal-hal itu terjadi secara rutin, itu pasti juga akan terjadi di masa depan. Kalau setiap hari matahari terbit dari timur, pasti besok juga seperti itu. Kalau setiap hari benda dijatuhkan dari atas ke bawah, pasti besok juga seperti itu. Tapi menurut Hume itu anehnya ya, itu enggak make sense itu. Itu cuma karena kebiasaan kita. Kita nggak tahu sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu, apa kenyataannya seperti itu atau enggak begitu. Ya, jadi implikasinya dari pendapatnya David Hume itu apa? Berarti ternyata ilmu itu nggak sesolid yang selama ini kita bayangkan begitu. Ternyata ilmu itu dasarnya itu rapuh karena dia cuma dasarnya kebiasaan, bukan kebenaran yang sejati begitu. Cuman karena biasanya seperti ini ya kita nyimpulkan seperti itu, padahal belum tentu seperti itu. Nah, tapi kemudian ada yang menanggapi bahwa pendapatnya Hume itu salah, itu nggak masuk akal begitu. Orang kok mempermasalahkan induksi itu nggak inkoheren lah. Karena dasar bagi kita untuk mengklaim suatu kesimpulan itu ilmiah atau enggak, ya apakah dia mematuhi prinsip induksi atau enggak begitu. Kalau dia nggak mematuhi ya otomatis nggak ilmiah begitu. Jadi kalau orang mempertanyakan induksi itu benar atau enggak, itu nggak make sense, nggak masuk akal. Ini dibandingkan sama orang yang mempertanyakan apa suatu hukum itu legal atau enggak gitu. Kalau orang pengen cari tahu begitu apakah dia berbuat salah atau enggak begitu kan, dia lihat itu hukumnya, undang-undangnya seperti apa. Oke, kemudian dia setelah dapat hukumnya, undang-undangnya, dia tanya hukum ini legal atau enggak ya. Nah itu kan pertanyaan yang nggak masuk akal, sama kayak orang bertanya induksi ini sebenarnya benar apa enggak begitu, karena ya hukum ya pasti legal gitu. Orang standar dari legalitas itu ya hukum itu sendiri. Nah, bahwa mungkin itu tidak legitimate, bisa ya hukum yang nggak legitimate, misalnya dia dibuat tanpa ada partisipasi masyarakat atau isinya nggak adil, tapi dia pasti legal begitu karena ya standar legalitas itu ya produk hukum. Demikian juga standar keilmiahan itu induksi ya. Jadi kalau ada orang meragukan induksi ya itu make sense. Nah kemudian ini yang ketiga adalah abduksi ya. Tadi ada deduksi, ada induksi, ada abduksi. Abduksi itu istilah lainnya adalah kesimpulan dengan penjelasan terbaik. Inference to the best explanation atau IBE biasa juga disebut. Jadi ini contohnya ada premis nih. Ada dua premis. Yang pertama, keju yang ada di lemari makanan telah menghilang dan tinggal remah-remah. Kemudian yang premis kedua ada suara mencericit dari lemari makanan terdengar tadi malam. Jadi kesimpulannya maka keju tersebut dimakan oleh tikus. Nah, ini ciri khas ya dari kesimpulan abduksi ya. Jadi dia berusaha membuat penjelasan yang paling baik atau paling masuk akal dari data yang ada atau dari premis yang ada. Misalnya ini kan ada dua premis ya. Kita bisa mencari penjelasannya itu macam-macam. Selain keju dimakan oleh tikus ya. Misalnya, oh itu yang mencuri bukan atau yang memakan bukan tikus tapi diambil oleh misalnya orang yang ada di rumah, apakah itu AD misalnya atau ART begitu. Yang dicuri oleh ART misalnya. Itu kan salah satu bentuk penjelasan juga. Kemudian
Terus suara mencericit dari lemari makanan itu apa dong? Tuh. Oh, itu karena mungkin termos ya, termosnya bunyi karena atau ketel gitu. Udah masak, udah panas sehingga bunyi. Gitu kan. Itu contoh penjelasan alternatif kan. Tapi itu dibandingkan penjelasan yang kita buat sebagai konklusi ya, keju dimakan oleh tikus itu kalah. Ini kalah meyakinkan. Yang paling meyakinkan itu adalah keju dimakan oleh tikus. Karena itu yang paling meyakinkan lah dibandingkan alternatif penjelasan yang lainnya ya. Walaupun ya sama ini, kayak induksi tadi, ini nggak bisa kita pastikan kebenarannya secara mutlak. Ini cuma yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Begitu. Ini bisa dipahami ya. Abduksi itu seperti itu. Jadi kalau Jadi yang paling baik itu asumsi ya, Pak. bukan yang paling baik, Mungkin ini contoh yang nggak ada yang paling baik sih sebenarnya. Ini macam-macam betul. Ini salah satu istilah aja. Ini kan kesimpulan dengan penjelasan terbaik. Itu nama lainnya abduksi. Bukannya ini jenis kesimpulan yang terbaik dibandingkan dengan deduksi atau abduksi. Gitu. Itu cuma istilah aja. izin Pak Gali. Ya, iya Pak, bisa gimana? Baru bergabung ya. Pak Gali, mohon maaf, saya sungguh sudah membuat Pak Gali mungkin dari awal kerepotan. Mohon maaf Pak Gali. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak. Iya. Tadi jam 1 sebetulnya dimulai. Saya sambil mau lanjut diskusi tentang abduksi ini Pak Gali. Iya, iya. Karena Pak Gali sepertinya mulai tadi sudah 1 jaman gitu. Iya, tadi Nah, sempat presentasi setengah jam lebih sih Pak, yang awal-awal. ya, ada acara kedubes di kampus itu, pas kebetulan saya diminta jadi moderator itu baru selesai Pak Gali. Andaikan di peserta mungkin saya keluar. Pak Gali, ini menarik. Saya pernah dengar Pak Gali tentang kesimpulan dan penjelasan terbaik itu, yang keju yang ada di lemari, makanan telah menghilang dan tinggal remah-remah. Suara mencericit dari lemari, makanan terdengar tadi malam. Saya pernah tulisannya siapa itu ya Pak Gali, hampir sama dengan ini perumpamannya, tapi saya agak lupa. Saya mau concern yang Pak Gali ini. Maka kesimpulannya keju tersebut dimakan tikus Pak Gali. Iya. Itu ya Pak Gali, dugaan dugaan hipotesa, dugaan sementara yang perlu digali nanti ya Pak Gali. Tentang apakah kesimpulan itu betul atau enggak gitu Pak Gali. Ya, nanti follow up-nya bisa kita periksa kebenarannya di lapangan, tapi dari kalau dasarnya premis dua itu aja begitu, kita bisa menyimpulkan sebenarnya tanpa misalnya perlu mengecek begitu. Oh, karena kejunya hilang dan suara mencericit itu biasanya suara tikus dan tikus doyan keju ya, tanpa perlu kita cek ke lapangan pun kita bisa secara meyakinkan ngeklaim bahwa oh ya berarti keju dimakan oleh tikus begitu. Nanti akan lebih valid lagi ketika kita follow up benaran empirisnya seperti apa begitu. Misalnya memang kita nemu tikus nih di rumah dan dia kekenyangan begitu. Seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Nanti di follow up. Itu mungkin seperti hipotesis ya Pak Gali. Iya, ini Atau hipotesis. sudah masuk ke kesimpulan ya? Ya, ini sebenarnya kalau di struktur logika kan yang paling bawah itu ada premis, ada konklusi ya, Pak. Jadi simpulan sih kalau menurut saya. Oh iya, iya. Iya, kesimpulan. Monggo teman-teman barangkali ada yang mau didiskusikan, Iya. sampaikan. Ada Raudah. Monggo Raudah. Raudah nggak masuk ya? Ulfa. Rofiki. Tadi gimana presentasi Pak Gali, diskusinya Pak Gali? Ya, lancar, Pak. Ada 2 kelompok tadi mungkin untuk kelas selanjutnya Kelompoknya
giliran ya Pak, yang hari ini belum presentasi, nanti kita kasih kesempatan minggu depan begitu. Oke, siap. Mm. Ada apa 4, apa 3 apa 5 kalau nggak salah ya? Oh, ada 5 kelompok ya? Iya, Ya, nanti berarti yang disiapkan berarti minggu ya, depan ya, kita coba 2 lagi ya. atau langsung 3 dan Ya. Tapi terakhir. kita pakai latihan yang lain ya Pak, nanti saya sampaikan di akhir. Oh gitu, pelatihan yang lain. Ya, Monggo, monggo. nanti bertahap sesuai yang dipelajari. Mungkin saya lanjutkan dulu ya Pak, kalau nggak ada pertanyaan. Monggo, monggo Pak Gali. Ini saya mute dulu. Monggo Pak Gali. Ya, ini jadi contohnya abduksi itu bisa kita lihat di cerita-cerita detektif ya, teman-teman. Cerita-cerita detektif itu biasanya detektifnya itu menemukan pemecahan kasusnya itu pakai logika abduksi nih. Karena biasanya kan detektif itu bekerja dengan misteri ya, ada misteri pembunuhan misalnya atau misteri pencurian gitu. Dia cuma bisa lihat jejak-jejaknya nih dari bukti-bukti yang tersebar di sana sini begitu. Tapi masih samar-samar sebenarnya. Nah, kemudian dari bukti-bukti yang ada itu dia coba bikin logika abduksi nih. Oh, ini yang paling baik penjelasannya ini nih. Pelakunya dia begitu misalnya. Nah, itu kalau teman-teman mau eh, cari contoh ya penerapan logika abduksi dalam budaya populer itu bisa dilihat dalam film-film detektif. Karena biasanya detektifnya itu dia memecahkan kasus pakai abduksi. Nah, kemudian apa kriterianya ya untuk memutuskan mana sih hipotesis yang paling baik dari antara yang lain-lain atau kesimpulan yang terbaik? Tadi kan kalau saya contohkan ada macam-macam penjelasan yang mungkin ya selain kesimpulan yang makan keju itu tikus misalnya, yang mencuri itu adik kita, atau kemudian suara menjeritnya itu dari suara perkakas rumah tangga begitu. Dari antara berbagai jenis kesimpulan tersebut, mana nih standar kita untuk memilih yang terbaik, yaitu kalau abduksi itu yang sederhana. Sederhana itu maksudnya yang satu penjelasan itu bisa untuk menjelaskan berbagai jenis data begitu secara simpel. Kalau tadi kan ini dengan satu kesimpulan yang sama ya, keju dimakan oleh tikus, dia bisa menjelaskan dua premis yang di atas itu. Keju hilang, kemudian sekaligus suara mencericit. Beda kalau misalnya tadi kita pakai hipotesis yang lain. Karena dicuri oleh adik kita misalnya. Lalu kemudian kita membutuhkan penjelasan lain nih untuk menjelaskan, lalu terus suara mencericitnya itu dari apa? Oh, dari kompor misalnya. Itu lebih kompleks ya, nggak simpel, sehingga jauh kurang meyakinkan kalau kita pilih kesimpulan keju dimakan oleh tikus. Tapi kemudian ada juga yang mempertanyakan secara lebih dalam ya, ada nggak sih dasar objektif untuk mengasumsikan bahwa teori yang lebih sederhana itu teori yang lebih benar? Bisa jadi memang kenyataannya itu kompleks begitu, memang nggak sederhana. Terus kita dasarnya itu apa begitu? Atau jangan-jangan kita milih yang sederhana itu karena itu lebih elegan ya, jadi lebih mudah diformulasikan, lebih mudah dipahami juga. Jadi sebenarnya kepentingan subjektif dari yang membuat kesimpulan itu, bukan karena kenyataan yang sebenarnya. Itu ada yang mengkritisi seperti itu kalau ada yang berpendapat bahwa kesederhanaan itu menjadi kriteria untuk abduksi begitu. Nah, secara literatur kemudian abduksi itu ada juga yang berpendapat bahwa itu bagian dari induksi begitu. Jadi yang berpendapat seperti itu tuh mengatakan bahwa jenis kesimpulan atau logika asal dia nggak deduksi ya dia induksi begitu. Tapi ada juga yang membedakan induksi dengan abduksi begitu. Nah, itu terserah saja kita mau pakai pemahaman yang mana, tapi yang penting kita mengetahui apa bedanya tadi antara deduksi, induksi dengan deduksi. Kemudian ini kesimpulan kausal ya selanjutnya atau sebab akibat. Jadi salah satu tujuan kunci dari ilmu itu kan menemukan hubungan sebab akibat ya. Jadi menyimpulkan penyebab dari peristiwa tertentu. Tapi ini kemudian kita bisa membedakan antara
penyebab dari suatu peristiwa tertentu dengan penyebab umum begitu. Kalau penyebab peristiwa tertentu itu misalnya adalah kita menjelaskan suatu kejadian yang unik nih atau khusus, peristiwa khusus. Misalnya dinosaurus itu punah karena meteor gitu, serangan meteor ke bumi gitu. Itu kan khusus ya, satu peristiwa tertentu yang nggak terulang di sejarah yang lain. Atau reformasi 98 ya, kalau kita mau pakai statement ilmu sosial itu disebabkan oleh misalnya demonstrasi yang marah oleh mahasiswa gitu. Nah, kalau penyebab umum itu menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum ya, tidak cuma suatu peristiwa tertentu atau suatu objek tertentu begitu. Misalnya apa ya, obesitas gitu. Obesitas menyebabkan stres gitu. Itu kan statement yang sifatnya umum ya, statement sebab akibat begitu. Nah, itu biasanya kalau dalam penelitian itu kita cari sebab akibat itu dengan mencari tahu hubungan korelasi begitu. Kita nanti mengetes misalnya terkait dengan tadi obesitas dan depresi atau stres begitu. Ada nggak hubungannya? Kemudian kita tes itu secara kuantitatif, ada nggak korelasinya? Apakah orang yang obesitas kemudian juga punya tingkat kecenderungan stres yang tinggi? Atau sebaliknya, kalau iya berarti ada hubungan korelasi yang positif di antara keduanya. Tetapi kelemahannya adalah bahwa ada korelasi itu belum tentu memang itu kausalitas atau sebab akibat begitu. Belum tentu karena bisa jadi sebenarnya arah kausalitasnya itu terbalik. Bukan misalnya obesitas atau kegemukan yang menyebabkan stres, tapi stres justru yang menyebabkan kegemukan. Karena dia stres, maka dia jadi makan banyak, nggak terkontrol, obesitas. Atau dua kondisi merupakan penyebab dari satu hal yang sama, begitu. Jadi bukan sebab akibat. Jadi baik kegemukan atau kondisi depresi itu merupakan penyebab dari hal lain. Yakni misalnya pendapatan yang rendah. Karena pendapatannya rendah, maka dia stres. Kemudian dia makan yang nggak bergizi, sehingga obesitas begitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau diilustrasikan ya, pakai ilustrasi sederhana, sebenarnya ini ada common factor begitu, faktor bersama yang menjelaskan baik obesitas maupun depresi. Dan itu nggak kelihatan pendapatan rendah sebagai faktor bersama itu kalau kita cuma ngetes korelasi antara obesitas dengan depresi. Nah, kalau kemudian kita mau membuktikan benar nggak ini pendapatan rendah jadi common factor dari obesitas maupun depresi, ya nanti caranya kita kelompokkan nih orang-orang dengan level pendapatan yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita bagi per sekian juta begitu. Yang pendapatan rendah itu berapa sih begitu? Katakanlah yang 3 juta ke bawah sebulan begitu. Kemudian kelompok yang satunya yang 3 sampai 5 juta mungkin, atau kemudian 5 juta ke atas. Jadi ada 3 kelompok nih. Dari 3 kelompok itu kita cek nih masing-masing. Mereka hubungannya apa dengan tingkat obesitas dengan depresi begitu. Kalau kemudian ternyata itu hanya muncul obesitas dan depresi itu di kelompok yang berpendapatan rendah, 3 juta ke bawah tadi, berarti itu membuktikan bahwa pendapatan rendah itu memang menjadi common factor atau faktor bersama dari peristiwa obesitas dan depresi. Karena ternyata kalau pendapatannya lebih tinggi begitu, itu nggak muncul itu obesitas dan depresi itu. Seperti itu. Nah, jadi ini biasanya tadi yang saya sampaikan itu disebut dengan percobaan terkontrol ya, atau kontrol eksperimen begitu. Jadi syaratnya untuk melakukan percobaan terkontrol itu adalah semua faktor selain variabel independen yang mungkin mempengaruhi variabel dependen dibuat konstan di antara kelompok-kelompok yang diteliti. Jadi kalau tadi kan yang menyebabkan obesitas dan depresi bisa jadi nggak cuma pendapatan rendah nih, misalnya ada faktor-faktor lain juga berpengaruh, misalnya usia begitu, kemudian tingkat kesehatan, tingkat diet. Nah, itu dikontrol begitu. Kita cuma mau cari
efeknya dari pendapatan rendah begitu. Dan ada yang berpendapat bahwa kontrol eksperimen itu merupakan satu-satunya cara yang paling handal atau paling reliable untuk membuat kesimpulan sebab akibat. Tapi sebenarnya itu banyak yang membantah juga, karena untuk membuat hubungan sebab akibat itu nggak harus pakai kontrol eksperimen, tapi bisa misalnya pakai metode statistik misalnya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini contoh kontrol eksperimen yang paling ketat ya, atau menjadi golden standardnya lah kalau mau melakukan penelitian sebab akibat, itu randomized control trial atau RCT. Jadi ini teknisnya adalah kelompok dibagi dua dan diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, tapi bedanya apa? Kalau randomized control trial itu kita membagi dua kelompok yang berbeda itu pada awalnya secara random atau secara acak begitu. Itu syaratnya untuk mendapatkan kesimpulan kausal yang kuat atau yang valid begitu. Jadi misalnya apa? Misalnya tadi, misalnya kalau kita mau cari tahu benar nggak ini berpengaruh antara pendapatan rendah dengan obesitas dan depresi, faktor-faktor lain itu kan ada banyak ya yang mempengaruhi, mungkin yang lain. Nah, itu kita kontrol begitu agar nanti valid hasilnya. Jadi atau mungkin contoh lain ya, contoh lain. Jadi misalnya ada pengen mengetes bahwa suatu larva serangga itu kalau dia dibesarkan dalam temperatur yang tinggi, maka berat badannya juga akan tinggi begitu. Ya, kita bagi ke dalam dua kelompok begitu. Tapi nanti kemudian diacak begitu. Jadi apa yang diacak itu untuk memastikan bahwa faktor-faktor lain itu tidak overrepresented ya, tidak terwakili secara berlebihan. Nah, kira-kira. Jadi kan faktor-faktor yang berpengaruh itu ada banyak, misalnya tadi ada usia gitu. Usianya macam-macam. Jadi nanti kita acak saja. Kalau acak kan berarti nanti ada yang tua, ada yang muda, sebagian kelompok. Ada juga mungkin secara faktor lain dari segi kesehatan, ada yang cenderung sakit-sakitan, ada yang sehat begitu. Nah, kita mau ngetes gitu. Seperti apa kemudian efeknya begitu. Kalau memang kuat, itu pasti akan kelihatan secara kausalitas begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu mungkin bisa berpengaruh, tapi karena kita randomkan di awal begitu, itu jadi nggak terlalu ngefek begitu. Tetap faktor yang paling memungkinkan terjadi adalah faktor independennya itu, yang nggak kita kontrol. Kalau secara teknis ini biasanya untuk ngetes obat ya, RCT itu. Ada obat baru, kita cek kemanjurannya. Bagi kedua kelompok ya kita acak begitu. Macam-macam kan kondisi orang-orang yang menerima obat itu. Tadi ada yang sakit, ada yang udah tua, ada yang sehat. Pola dietnya berbeda-beda, tapi karena kita acak, itu akan memastikan bahwa confounding factor tadi ya, faktor-faktor yang mungkin juga menjelaskan itu nggak terwakili secara berlebihan lah. Nggak kemudian sebagian besar orang yang sehat begitu atau jarang sakit, dia hanya terwakili di kelompok A begitu. Itu nggak akan terjadi karena kita kan random, jadi peluangnya acak untuk bisa di mana-mana, bisa di kelompok A maupun kelompok B. Jadi nanti kalau ternyata treatment obatnya itu manjur, yang satunya nggak kita kasih obat ya, sebagai pembanding begitu. Kalau ternyata yang satu yang dikasih obat itu manjur, obatnya berarti itu membuktikan bahwa obat itu aman begitu untuk dikonsumsi. Nah, itu RCT ya. Itu biasanya dipandang sebagai golden standard atau standar emas untuk penelitian sebab akibat. Biasanya untuk ngecek obat. Tapi ini agak susah ya untuk dilakukan di banyak bidang ilmu ya. Terutama ilmu sosial, karena kita kan nggak mungkin kemudian mengontrol seperti itu karena berbagai pertimbangan praktis maupun etis. Nah, ini mungkin sampai sini ada pertanyaan? Masih
Tinggal berapa menit ya nih? Saya sampai jam berapa ya Pak Bilda? Kalau nggak ada, mungkin ini penjelasan yang terakhir ya, materi terakhir sebelum nanti saya sampaikan latihan begitu. Jadi yang terakhir itu terkait dengan probability atau kemungkinan ya. Jadi kemungkinan atau probabilitas itu mengacu pada seberapa sering hal-hal itu terjadi begitu. Jadi kalau kita contohkan pakai simbol-simbol saja ya atau notasi begitu. Jadi misalnya ada hipotesis dan ilmuwan itu punya keyakinan tertentu terhadap hipotesis. Itu kemudian disimbolkan dengan P dalam kurung H. P itu probability, H itu hipotesis ya. Ini hipotesis awalnya ilmuwan nih. Misalnya ada hipotesis bahwa pada tahun 2100 itu pemanasan global akan menyebabkan kenaikan suhu 4 derajat Celcius. Nah, itu kemudian kita sebagai ilmuwan punya tingkat kepercayaan seberapa besar nih terhadap statement itu atau hipotesis itu begitu. Nanti jumlahnya antara 0 sampai dengan 1 gitu. Di antara itu ya, kalau 0 itu sama sekali tidak yakin, kalau H itu sangat yakin, 1 sangat yakin. Jadi biasanya 0, begitu. Kemudian ada bukti baru nih. Ternyata berdasarkan perkembangan kemudian diperbarui itu keyakinannya terhadap hipotesis. Nanti disimbolkan dengan P new atau baru ya dalam kurung H begitu. Nah, kalau bukti barunya itu mendukung teori, maka kemudian akan jadi lebih besar ini P new H itu dibandingkan dengan PH begitu. Kalau sebelumnya 0,3 misalnya, kemudian nanti karena ada temuan baru nih, ternyata iklim memang arahnya akan mengarah ke 4 derajat Celcius pada tahun 2100, maka itu jadi lebih besar, menjadi dari 0,3 menjadi 0,7 begitu. Misalnya begitu. Atau contohnya pakai kartu ya, kartu remi lah misalnya. Kartu remi itu kan jumlahnya 52 begitu. Kemudian ada hipotesis bahwa bunyi hipotesisnya kartu yang diambil ya. Jadi ada kartu diajak, kemudian diambil orang, disembunyikan dari kita suruh nebak nih. Kita punya hipotesis itu ratu hati, Queen Heart. Berarti hipotesis awalnya berapa? Berarti itu 1/52 ya, karena jumlah kartu kan ada 52. Jadi peluang bahwa itu benar-benar kartu hati itu 1/52. Jadi P dalam kurung H itu 1/52. Kemudian ada informasi baru nih. Ternyata sudah pasti bahwa itu hati begitu. Cuman kita nggak tahu hatinya itu apa, apakah Queen 1, 2, 3, 4. Nah, itu dari informasi baru ini bahwa kartunya adalah hati, itu kita perbarui hipotesis kita menjadi P new dalam kurung H. Berarti apa? Dari 1/52 naik menjadi 1/13 karena ada 13 kartu hati di dalam kartu remi. Jadi di-updating nih kepercayaan kita terhadap hipotesis dari 1/52 menjadi 1/13. Nah, itu disebut juga dengan aturan kondisionalisasi ya. Maksudnya tadi. Jadi kita kalau ada bukti baru, kemudian kita updating nih hipotesis kita atau kepercayaan kita terhadap hipotesis sesuai dengan bukti baru tersebut. Jadi rumusnya adalah P new H harus sama dengan P H atau garis miring E begitu. Jadi ini mungkin contohnya ya, biar nggak terlalu rumit atau ada bayangan. Jadi misalnya ada murid ini 100 jumlahnya, itu yang jumlahnya yang belajar matematika 55 orang, belajar fisika 25 orang, belajar dua-duanya 20 orang. Nah, itu kemudian kita punya informasi awal nih bahwa murid tersebut belajar fisika nih. Jadi berapa besar peluang murid tersebut juga belajar matematika. Nah, ini kan ada 20 ya yang belajar fisika sekaligus matematika. Dan kita punya informasi awal nih bahwa orang tersebut juga belajar fisika. Jadi kita bagi saja begitu. Kalau disimbolkan kan ini
P atau peluang ya, probability A NB kemudian dibagi P dalam kurung B, itu maksudnya jumlah orang yang belajar A maupun B ya, atau both, itu berapa. Nah, itu kan ada 20 ya, yang pertemuannya ya, titik singgungnya baik yang belajar matematika maupun fisika itu 20 dibagi dengan yang belajar fisika saja 25. Jadi peluangnya adalah 0,8 begitu. 0,8 itu kalau di persentase berapa berarti? 80%. Jadi, kemungkinannya yang murid tersebut juga belajar matematika adalah 80%. Begitu. Nah, itu contoh dari kondisionalisasi ya. Jadi biasanya ilmu juga bekerja dengan cara itu ya. Kita punya keyakinan tertentu terhadap hipotesis nih. Keyakinan awal. Nah, keyakinan tersebut bisa kita update ini dari data atau teori baru yang muncul di lapangan. Kalau itu temuan barunya itu mendukung keyakinan kita akan naik begitu sampai nanti terbukti atau enggak begitu. Nah, itu kemudian mungkin ada pertanyaan ya, karena udah jam 5 juga nih Pak Beda. Sebelum nanti saya masuk ke tugas.